Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Ustadz kok ngomong lonte. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia, itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Ini namanya dalil kearifan lokal, dalil perasaan. Tidak ada pengajian dalam acara ini. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Ya kalau ada tokoh agama atau guru agama yang ketika kita belajar pulang-pulang kita jadi benci sana sini, nah itu berhak ditinggalkan atas nama Nabi. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensor. Iki aku yang ini wong. Jangan-jangan agamanya doang Muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam. Dobol kamu teman-teman. Yang paling bisa dilihat jelas bahwa misi utama Nabi jauh sebelum menjelaskan tentang hukum-hukum Islam itu adalah dua, yaitu rahmat, cinta kasih, dan yang kedua akhlak yang adil. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Jancuk jaran kon niku anjir. Matamu picek itu. Jadi kalau ada guru yang anti kepada nilai-nilai cinta, mengajarkan kebencian, berarti dia bukan guru yang benar. Saya nggak pernah mondok. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Memang orang sekarang itu lebih cosplaynya kepada Fir'aun ketimbang kepada Nabi. Salah satu penceramah agama yang saya suka ini namanya Gus Nur. Meskipun kata orang dia sebenarnya tidak layak menyandang gelar Gus. Yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqqih fiddin, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makkiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabiha, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassa, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali bukan anak kiai. Saya ini juga lahir jadi tahu-tahu sudah dipanggil Gus. Gus sok pekok. Akhirnya saya dikenal menjadi Gus, dan pantas kalau dipanggil Gus. Belum hadis, harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maktub, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, mungkar. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama, dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Belum ilmu kalam, dzatullah wa sifatuh. Hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'alluq saluhi? Apa itu ta'alluq tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama?
Alah, nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf qalq. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik? Titik 1, titik 2, titik 3. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atha. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Kira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama. Nah, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fiddin. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama. Dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala yang diberikan untuk umat, membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Orang awam, apalagi otodidak, belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam, harus punya guru, tidak boleh otodidak. Sugi terus jadi ulama, kan yo kita begitu kok dijutrunge dulu. Alim aja enggak, apalagi ulama. Lagi dipaksa semua akan dijadikan mubta, akan dijadikan pemimpin. Sementara masyarakatnya dibikin kacau, sehingga kemudian mengeras. Ibarat isim jadi isim jamid. Nah, isim jamid itu nggak butuh mubtada, coba nggak butuh pemimpin. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik lah 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya, atau bahasa keren marketingnya, diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lulu ngomong kotor, tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Hai. Pulang ya. Ngentot di hotel. Selain itu, dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada. Oh, nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi
Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya, sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Gatel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Wow, sungguh menghargai.